Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gesit, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Kita adalah Duta Gesit SMP Negeri 1 Kersana. Perkenalkan, namaku Almira dan di sampingku yaitu Ibu Bidan Nadia dari Puskesmas Kersana. kita adalah Duta Gesit SMP Negeri 1 Kersana. Pada kali ini kita sudah memasuki materi minggu akhir. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Puskesmas Kersana yang akan memberikan materi tentang pentingnya ASI. Nah, eh, tamunya yaitu dari Puskesmas Kersana adalah Ibu Bidan Nadia. Mari kita sambut Bu Bidan Nadia. Halo. Halo Bu, Iya. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Almira gimana bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke teman-teman, saya adalah Ibu Bidan Nadia dari Puskesmas Kersana. Saya hari ini akan memberikan materi tentang pentingnya ASI untuk mengisi podcast kali ini. Kita langsung masuk ke materinya aja ya Bu ya. Oke. Sebelumnya saya mau nanya nih, ASI eksklusif itu apa sih Bu? Baik, pengertian ASI eksklusif itu sendiri adalah pemberian air susu ibu untuk bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa diberikan minum dan makanan selain ASI. Oke. Manfaat dari ASI eksklusif itu seperti apa Bu? Kalau manfaat dari ASI eksklusif itu banyak sekali manfaatnya. Bisa saya sebutkan ya? Oke. Manfaat ASI eksklusif antara lain yaitu memaksimalkan perkembangan bayi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu mencapai berat badan ideal, menurunkan resiko kanker payudara pada ibu, mengurangi resiko pendarahan selepas melahirkan, menjaga berat badan ibu sebagai KB alami untuk ibu, kemudian bonding. Oke. Tadi kan Ibu sempat berbicara tentang bonding ya. Bonding itu apa sih Bu? Kalau misalkan bonding sendiri itu adalah istilahnya kayak menurut pandangan saya itu kalau misalkan bonding itu adalah sistem untuk program dari kesehatan itu untuk ibu yang menyusui selama 1000 hari. Pernah dengar gak program seperti itu? Kurang dengar sedikit sih, kurang tahu, kurang paham. Oke, jadi pada intinya tuh dari perawat atau kesehatan sendiri itu kan menjelaskan kepada ibu yang menyusui bahwa selama 1000 hari itu akan ada yang namanya program bonding. Oke, tadi Ibu sempat memaparkan juga ya Bu, kalau manfaat ASI eksklusif itu bisa mengurangi resiko kanker payudara. Itu betul atau tidak? Kalau kanker payudara sendiri itu kan biasanya disebabkan dan banyak ciri-cirinya ya. Contohnya tuh ada benjolan, kemudian ada lebam di bagian payudara. Biasanya itu dikarenakan ibu yang menyusui tersebut itu tidak memberikan ASI kepada anaknya. Jadi semakin menumpuk, kemudian lama-lama itu menjadi benjolan yang akan istilahnya kayak gak bisa sembuh gitu loh selain dioperasi. Oke Bu, nih saya kan sering banget ya dengar yang namanya istilah kolostrum. Kalau kolostrum itu apa? Seperti apa Bu? Kalau kolostrum sendiri itu adalah cairan yang keluar dari kelenjar payudara pada hari pertama sampai kelima, mengandung lemak berwarna kekuningan untuk memenuhi nutrisi bayi baru lahir sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh bayi. Jadi ASI kolostrum itu adalah ASI yang keluar pertama kali. Jadi kalau misalkan ibu yang menyusui itu kan istilahnya kayak first time untuk menyusui itu juga kan pasti banyak yang bilang kenapa sih keluarnya so sedikit gitu loh, nanti anaknya nggak bisa sehat. Sedangkan kalau misalkan bayi baru lahir itu kan lambungnya itu sekecil ini kelereng, jadi nggak harus banyak gitu. Sedangkan ASI kolostrum itu juga sebenarnya ASI kolostrum juga itu ASI yang baik sekali untuk bayi. Oke. Di dalam ASI itu pasti punya nutrisi ya Bu, nutrisinya itu apa aja Bu, bisa disebutkan?
Kalau misalkan nutrisi yang terkandung dalam ASI itu banyak sekali. Kita sudah diberikan dari Allah ya. Kita udah banyak nutrisi yang terkandung dalam ASI itu ada karbohidrat, protein, lemak, kalsium, kalium, air, vitamin C, D, B12, B6, kemudian kalori. Macam-macam ASI itu ada banyak atau enggak sih Bu, atau cuma satu doang? Kalau misalkan macam-macam ASI, itu ada ASI kolostrum yang keluar pada hari 1 sampai 4 setelah ibu melahirkan, biasanya berwarna kekuningan. Kemudian ASI peralihan. ASI peralihan itu biasanya terjadi pada hari ke-5 sampai dengan ke-8. Volume ASI bertambah banyak, protein rendah lemak, tinggi kebutuhan bayi akan tercukupi karena aktivitas bayi yang aktif. Kemudian ada yang namanya ASI matur. ASI matang 8 sampai 11 hingga seterusnya mengandung nutrisi yang lengkap. Nah, kebetulan di sini kan saya punya adik yang berumur masih 2 bulan ya Bu, dan ibunya harus sudah kembali bekerja. Sedangkan tadi Bu Bidan memaparkan bahwa harus memberikan ASI untuk bayi itu, ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Jadi bagaimana cara mencukupi ASI untuk bayi itu selama ibunya bekerja? Kalau memberikan ASI itu kan kalau misalkan busui itu dia kalau misalkan ASINya diberikan terus itu akan memproduksi terus. Jadi gak akan habis sebelum masanya tuh habis gitu. Jadi mungkin pada saat ibunya sebelum bekerja